penjelasan, saya akan menjelaskan instrumen keuangan. Pertama, instrumen keuangan adalah atau financial instrument adalah kontrak yang menyebabkan timbulnya aset keuangan bagi satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. Menurut PSAK 50, aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas seperti mata uang lokal dan asing dan deposito di bank. 2. Ada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain seperti investasi saham pada entitas yang terdapat di bursa. Kemudian ada hak kontraktual. Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain seperti piutang dari usaha tagih, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Ini adalah kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, seperti kontrak untuk menerima jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas entitas yang setara dengan 10 kg emas. Contohnya, perkembangan peraturan instrumen keuangan. PSAK lama sampai dengan tahun 1998. Pertama ada PSAK 109 penyajian aktiva lancar dan kewajiban lancar. Selanjutnya ada PSAK 50 sekuritas, PSAK 43 akuntansi anjang piutang, PSAK 21 akuntansi ekuitas, PSAK 31 akuntansi perbankan, PSAK 50 akuntansi investasi tertentu. Selanjutnya ada PSAK 51 akuntansi kuasi organisasi, PSAK 55 akuntansi instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai, PSAK 54 akuntansi restrukturisasi hutang piutang bermasalah, PSAK revisi 2006, PSAK 50 instrumen keuangan penyajian dan pengungkapan, PSAK instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran PSAK, dan selanjutnya PSAK revisi 2010 atau IA 1 Januari 2009, PSAK penyajian, PSAK 55 pengakuan dan pengukuran, PSAK 60 pengungkapan, PSAK 50 55 60 revisi 2014 dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis instrumen keuangan. Pertama ada instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas itu sendiri merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Contoh jenis instrumen ekuitas yang paling umum adalah saham biasa perusahaan. Kewajiban keuangan mencakup A. Kewajiban kontraktual untuk memberikan uang tunai atau aset keuangan lain pada entitas lain, untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan bagi entitas. Selanjutnya ada B. Kontrak yang akan atau dapat diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri dan adalah non-derivatif yang entitasnya atau mungkin berkewajiban untuk mengirimkan sejumlah variabel instrumen ekuitas sendiri. Selanjutnya ada derivatif akan atau dapat diselesaikan oleh pertukaran sejumlah uang tunai atau aset keuangan lain dengan jumlah tetap dari instrumen ekuitas entitas sendiri. Selanjutnya ada instrumen keuangan derivatif. Derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dan dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar, indeks harga, dan lainnya. Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi dalam jumlah yang diperlukan atau untuk kontrak sebagai serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak serupa akibat perubahan pasar. Selanjutnya ada diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumen keuangan derivatif dikembangkan secara luas sebagai sarana untuk mengelola risiko keuangan, terutama ketika volatilitas nilai instrumen keuangan dan mendasari tinggi instrumen keuangan derivatif tidak menghasilkan transfer dari instrumen keuangan utama yang mendasari para periode ketika instrumen keuangan derivatif tersebut jatuh tempo. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.